Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, mari kita membahas soal PTS 2 yang ulangannya sudah dilaksanakan pada hari Selasa kemarin ya. Langsung ke nomor 1, di sini ada tabel, kemudian pertanyaannya berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang benar itu yang mana ya. Kita lihat satu persatu mulai dari yang A. Di sini adalah perbandingan jumlah peserta sepak bola dan musik. Kita lihat sepak bola dan musik 48 banding 36 berarti ya. Kita tulis di sampingnya boleh ya. 48 banding 36. Nah, perbandingan itu harus disederhanakan ya. Kita sederhanakan dibagi 12. Yaitu dapat 4, 36 bagi 12 itu dapat 3. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 3. Betul nggak 4 banding 3? Betul. Oh, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, kebetulan ini ya. Nah, sekarang boleh kita ngecek yang B. Perbandingan jumlah peserta sepak bola dan kir. Ya, sepak bola dan kir. Berarti 48 dibanding 24. 48 dibanding 24. Kita bagi 12 lagi. 48 bagi 12 itu dapat 4. Kemudian 24 bagi 12 itu adalah dapat 2. Ya, perbandingannya adalah 4 banding 2. Di sini adalah 3 banding 2. Oh, berarti ini adalah salah. Dan seterusnya ya, seperti itu. Kebetulan ini sudah dapat jawabannya adalah pada jawaban yang A. Ya, kemudian nomor 2. Nomor 2, Andi dan Bagus diminta menyelesaikan pekerjaan yang sama. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Andi membutuhkan waktu 75 menit, sedangkan Bagus butuh waktu 1,5 jam. Perbandingan waktu yang dibutuhkan Andi dan Bagus. Nah, kita tulis dulu. Di sini kebetulan sudah Ibu coret-coret ya, biar lebih cepat membahasnya. Nah, tadi di soal membandingkan tentang Andi dan Bagus. Andi 75 menit, Bagus adalah 1,5 jam. Nah, dalam perbandingan itu satuannya harus sama. Kalau berbeda berarti harus disamakan terlebih dahulu. Ya, 75 menit ini tetap, kemudian yang jam kita bawa ke menit. 1 jam adalah 60 menit, berarti setengah jamnya adalah 30 menit. 60 tambah 30 berarti 90 menit. Ini 90 dari 60 menit ya, yang 1 jam. Kemudian yang 0,5 jamnya adalah setengah jam, yaitu 30 menit, yaitu dapat jadinya 90 menit. Nah, sekarang karena sama-sama sudah menit, maka 75 langsung ya kita perbandingannya kita langsung tanpa satuan ya. 75 dibanding 90. Nah, seperti biasa sederhanakan ya, kita sederhanakan dibagi 15 ya. Ini dapat 5, 90 dibagi 15 dapat 6. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 6. Berarti jawaban yang nomor 2 adalah 5 banding 6 ya. Kemudian nomor 3, Ceta bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik, sedangkan Dedi adalah 54 km per jam. Bentuk sederhana perbandingan kedua kecepatan tersebut adalah. Nah, kita lihat lagi pada nomor 3. Nah, kita lihat nomor 3. Nomor 3, perbandingan Ceta dan Dedi. Ceta 3 meter per detik, kemudian Dedi adalah 54 km per jam. Satuannya juga berbeda, maka kita samakan dulu. Yang meter per detik tetap, kemudian yang kilometer per jam kita bawa ke meter per detik, biar sama gitu ya. Kemudian 54 km dibawa ke meter berarti dikalikan 1000 ya. Berarti 54.000 gitu ya. Kemudian jam ke detik itu 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti kalau dibawa ke detik 60 kali 60 karena 1 menit 60 detik berarti 3600, berarti dibagi lagi 3600. Nah, ini ya. Maka kita coret 2 angka ya. Ini coret berarti 01-nya masih kita coret 54 bagi 36 adalah 15 ya. Ini dapatnya 15 dari situ. 15 meter per detik. Kalau sudah sama satuannya, maka kita ambil angkanya nggak apa-apa langsung ya. Kita perbandingkan yaitu 3 banding 15. Sederhanakan dibagi 3 dapat 1. 15 bagi 3 dapat 5. Jadi perbandingannya adalah nomor 3 adalah 1 banding 5. Ya. Kemudian nomor 4. Perbandingan uang Ami dan Berna itu adalah 4 banding 3. Jumlah uang mereka adalah 2.800.000. Selisih uang Ami dan Berna adalah berapa? Seperti itu ya. Kita bikin perbandingannya lagi. Nomor 4 ya. Ami dan Berna 4 banding 3.
Jumlah uang mereka adalah 280.000. Nah, sekarang karena di sini ada hubungan perbandingan kemudian ada jumlah ya, jumlah uang mereka, kita jumlahkan dulu perbandingan kedua orang tersebut, yaitu 4 tambah 3 adalah 7. Kemudian karena pertanyaannya adalah selisih, maka kita selisih berapa selisih dari 4 dan 3? Berarti kita kurangi 4 kurangi 3, selisihnya yaitu 1 ya. Nah, sekarang jadi berapa selisih uang mereka? Nah, dalam perbandingan yang ditanyakan itu selalu taruh di atas. Siapa yang ditanyakan tadi? Selisih. Berarti selisih dari perbandingan tadi berapa? 1. Taruh di atas. 1 per. Yang diketahui apa? Jumlah. Nah, berarti jumlah dari perbandingan itu taruh di bawah. 1/7 gitu ya. Kali berapa tadi jumlah uang kedua uang mereka? 280.000. Nah, berarti 280.000 dibagi 7 adalah 40.000 kali 1 berarti 40.000. Berarti selisih uang mereka adalah 40.000 rupiah. Lanjutkan nomor 5 ya. Perbandingan uang Andi dan Budi adalah 2/3, sedangkan perbandingan uang Budi dan Ceta adalah 4/5. Nah, di sini ada perbandingan dari ketiga orang ya, tiga anak gitu ya. Nah, ditanyakan berapa perbandingan ketiga orang tersebut, Andi banding Budi dan banding Ceta. Nah, kita tuliskan dulu dua-duanya, tiga-tiganya ya. Andi dan Budi yaitu 2/3 sesuai di soal tersebut ya. Andi dan Budi adalah 2/3, sedangkan uang Budi dan Ceta 4/5. Nah, di sini Andi dan Budi 2/3, Budi dan Ceta kita tulis di bawahnya ya 4/5 ya. Kemudian kita kalikan silang untuk mendapatkan perbandingan dari yang senilai ya dengan ketiga orang tersebut, tiga anak tersebut ya. 2 kalikan 4 jadi perbandingan punyanya Andi 8, kemudian 3 kalikan 4 yang tengah dengan yang tengah ini ya, yaitu jadi perbandingannya Budi 12, kemudian 3 kalikan 5 jadi perbandingannya Ceta yaitu 15. Nah, berarti perbandingan dari Andi, Budi dan Ceta adalah 8/12 banding 15. 8/12 banding 15 ya, berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 6. Jumlah suhu badan Poppy dan Kia adalah 158 derajat Fahrenheit. Saat itu Kia dalam keadaan sakit flu sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Suhu badan Poppy saat itu berapa? Nah, berarti kita harus tahu dulu jumlah dari kedua suhunya berapa derajat Celcius gitu ya, karena itu masih dalam Fahrenheit ya. Poppy dan Kia 158 derajat Fahrenheit, maka kita harus ubah dulu ke dalam Celcius. Ya. Kita ingat perbandingan Celcius, Reaumur dan Fahrenheit ya. Kalau Celcius itu 5, kalau Reaumur itu 4, kalau Fahrenheit itu adalah 9. Dan kalau Fahrenheit harus diikuti dengan suhu Fahrenheit-nya dikurangi dengan 32 gitu ya. Maka di sini yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah derajat Celcius gitu ya. Ditanya derajat Celcius, kita mau bawa ke derajat Celcius. Celcius itu berapa? 5. Berarti kalau yang ditanya tadi di atas perbandingan itu ya. Berarti 5 di atas. Nah, sekarang yang diketahui siapa? Yang diketahui adalah Fahrenheit. Lalu di bawah, Fahrenheit berapa? 9. Berarti per 9. 5/9 kali. Nah, dikalikan berapa? Berapa Fahrenheit yang diketahui? 158. Dan jangan lupa kalau Fahrenheit yang diketahui harus dikurangi dengan 32. Berarti 158 kurangi dulu 32. Ya, jadi hasilnya adalah 5/9 kali hasil ini adalah 126. Maka 126 dibagi 9 kemudian dikalikan 5 yaitu 70 derajat Celcius ya. Jadi jumlah suhu Poppy dan Kia dalam Celcius adalah 70 derajat Celcius. Nah, kalau sudah diketahui, tadi kan Kia diketahui 39 derajat Celcius. Nah, berapa punya Poppy suhunya? Berarti 70 derajat Celcius dikurangi 39 derajat Celcius, yaitu 31 derajat Celcius. Nah, 31 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah B. Lanjutkan lagi nomor 7. Peta di atas mempunyai skala 1/2.500.000. Ya.
Jarak kota Purwokerto dengan Kebumen pada peta tersebut adalah 2 cm. Maka berapa jarak sebenarnya? Nah, ini skala ya. Skala 1:2.500.000, jarak pada peta 2 cm. Berapa jarak sebenarnya? Berarti jarak sebenarnya kita ingat, kalau lupa ya, kita ingat segitiga, rumus segitiga itu. Ya, berarti yang namanya skala itu kan adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya, skala ini ya. Makanya kalau ditanya jarak pada jarak sebenarnya, berarti kita tutup jarak sebenarnya. Berarti apa yang terlihat? Yaitu jarak pada peta dibagi skala. Ini jarak pada peta bagi skala. Jarak pada peta adalah 2, skalanya 1:2.500.000. Nah, banding bisa dibuat per ya. Maka ini adalah pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan berarti pecahan yang kedua ini adalah harus dibalik. Berarti 2 kali kita balik jadi berubah jadi kali ya, tapi ininya dibalik. 2.500.000 per 1. Berarti samanya dengan 2 kali 2.500.000, yaitu 5 juta cm. Nah, kalau jarak sebenarnya biasanya satuannya itu adalah harus dalam kilometer. Gitu ya kebiasaannya ya. Nah, berarti cm kita bawa ke dalam kilometer. Ya, cm ke kilometer adalah 5 langkah. Berarti naik, berarti dibagi 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 50 km. Berarti jawabannya adalah B. Nah, sekarang nomor 8. Sebuah denah rumah memiliki ukuran 4 kali 6, kemudian sebenarnya adalah 10 kali 15 meter. Nah, berapa skala denah tersebut? Nah, kita ambil salah satu ukuran aja. Kita ambil, nggak usah dua-duanya ya. Kita ambil yang panjang di sini 4 cm, yaitu dengan yang sebenarnya adalah 10 meter. Ya, nggak usah dua-duanya ya. 4 cm banding 10 meter. Lihat satuannya, berbeda. Kita samakan dulu, 4 cm. Yang meter kita bawa ke senti, yaitu kalikan 100 jadi 1000 cm. Kalau sudah sama, kita enggak diikutkan satuannya nggak apa-apa, langsung 4 banding 1000. 4 banding 1000 sederhanakan, karena bisa dibagi 4, 1 banding 250. Jadi nomor 8 adalah 1 banding 250 ya. Nomor 9. Di antara pernyataan tersebut yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai berarti ingat, di situ adalah atas bawah, bukan atas bawah ya. Kalau berbalik nilai itu adalah naik turun atau turun naik, atau kebalikannya turun naik, atau di situ turun naik atau naik turun, seperti itu ya. Jadi seperti ini maksudnya. Kita cek satu-satu. Jumlah hewan ternak dan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan. Nah, ketika hewan ternaknya semakin banyak, maka waktu untuk menghabiskan makanan itu pasti akan semakin cepat. Kalau semakin cepat berarti waktunya itu semakin sedikit gitu ya. Misalnya kalau misalnya hewan ternaknya ada 10, itu habis dalam waktu 6 hari, berarti kalau misalnya hewannya ada 20 berarti akan habis dalam waktu 3 hari. Nah, berarti itu jumlah hewannya naik, jumlah harinya itu berkurang. Nah, kalau naik yang satu berkurang atau berkurang yang satu naik, maka itu namanya perbandingan berbalik nilai. Berarti ini benar berbalik nilai. Nomor 2. Jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga. Ketika barangnya semakin banyak yang dibeli, maka harga itu akan semakin banyak kita mengeluarkan uang gitu ya. Maka harga akan semakin naik gitu ya. Jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga. Seperti itu. Jadi semakin banyak barang yang dibeli, maka harga atau uang yang kita berikan itu akan semakin banyak. Kalau itu naik-naik gitu ya, berarti itu perbandingan senilai. Berarti bukan. Nomor 2. Nomor 3, banyak hewan ternak dengan banyaknya persediaan makanan. Semakin banyak hewan ternak, maka persediaan makanan itu akan semakin cepat habis. Kalau semakin cepat habis, berarti harinya berkurang. Ternak naik, hari berkurang. Berarti berbalik nilai. Berarti 1 dan 3. Nomor 4 boleh kita cek pekerja dengan produksi barang. Semakin banyak pekerja, maka produksi barang akan semakin banyak juga gitu ya. Berarti naik-naik ini senilai. Berarti yang berbalik nilai adalah 1 dan 3. B jawabannya. Nomor 10.
Pernyataan yang benar juga ya, perbandingan mobil dan motor. Kita lihat mobil dan motor untuk jarak tempuh ya, 30 banding 20 sederhanakan bagi 10, yaitu kalau yang ini ya 30 banding 20 sederhanakan berarti bagi 10 3 banding 2. Ini 1 banding 2 berarti salah. Jumlah bahan bakar mobil dan motor. Mobil motor 6 banding 2 berarti 6 banding 2 sederhanakan bagi 2 dapat 3 banding 1. Ini adalah 2 banding 3, salah. Kemudian perbandingan jarak tempuh mobil motor. Mobil motor 30 banding 20 tadi adalah 3 banding 2. 3 banding 2 betul, berarti jawabannya adalah yang C. Kita boleh cek juga yang ini. Mobil dan motor untuk bahan bakar 6 banding 2. Tadi ya 3 banding 1. Ini adalah 2 banding 1. Oh berarti salah. Berarti betul jawabannya adalah yang C. Jawaban yang tepat gitu, yang benar ya. Kemudian nomor 11. Nomor 11, Andi akan memesan kaos dari sepak bola. Kemudian dia pertamanya memesan 20. Kemudian 20 itu konveksi memerlukan 30 meter kain. Andi memesan lagi 10, nambah gitu ya. Nah, berapa kain yang dibutuhkan? Nah, kita bikin perbandingannya. Ini ya. Kaos dengan kain. Ketika 20 kaos itu perlu kain 30 meter. Nah, sekarang kalau nambah 10 kaos lagi berarti jadi 30 gitu ya. Nah, berarti ini adalah jadi 30 kaos gitu ya. Nah, itu berapa meter yang dibutuhkan? Ini adalah perbandingan senilai. Semakin banyak kaos yang diproduksi, maka kain juga akan semakin banyak dibutuhkan. Berarti naik-naik gitu ya. Berarti ini adalah naik. Ini adalah naik juga. Nah, berarti perbandingan senilai. Kita senilai atas bawah gitu ya. 20 per 30 sama dengan 30 per X. Kemudian boleh disederhanakan bagi 10, 2 per 3, 30 per X gini ya. Kalikan silang. 20 kali X adalah 2 kali X yang ini ya. Di sini yang sudah sederhanakan. 2 kali X 2X, 3 kali 30 90 ya. X sama dengan 90 dibagi 2. Jadi X adalah 4 meter ya. Jadi yang dibutuhkan 90 dibagi 2 ya, yaitu 45 meter. Jadi kain yang dibutuhkan untuk memproduksi kaos 30 yaitu 45 meter ya. Kita lanjutkan untuk pembahas berikutnya ya pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.